Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang pembuatan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Lektora Inspire 18. Setelah minggu kemarin kita menginstalnya, hari ini kita akan mencoba untuk membuat multimedia interaktif menggunakan Lektora ini. Sebenarnya Lektora ini hampir sama dengan PPT, cuman ya pastinya setiap aplikasi itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi semuanya intinya sama-sama baik, sama-sama bagus untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama di sini kita lihat dulu tampilan awal dari Lektora itu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau ini berarti tampilan untuk desktop komputer. Kalau ini untuk tablet, cuman yang tipenya landscape. Kalau ini font tablet juga, tapi yang portrait. Nah, kalau yang ini biasanya untuk Android, ini portrait dan ini landscape. Nah, untuk hari ini teman-teman sih sebenarnya bebas ya mau bikin untuk komputer atau mau bikin untuk tablet atau untuk iPhone untuk smartphone nantinya bebas. Cuman kalau mau dirubah menjadi aplikasi Android berarti gunakanlah yang dalam bentuk smartphone. Nah, saya rencananya mau menggunakan yang ini. Jadi nanti tampilan saya itu gunanya untuk tampilan smartphone. Kemarin saya sudah coba membuat contoh. Contohnya yaitu yang sudah saya susun itu seperti ini. Ini tampilannya untuk smartphone ya, jadi saya pilih ini, dan ini tampilan sudah saya bikin seperti ini. Jadi ada user untuk halaman login, kemudian ada halaman bangun di sini. Ini yang sudah saya coba bikin kemarin. Nah, hari ini kita coba bikin yang baru lagi. Kita bikin yang baru. Nah, di sini ini adalah halaman untuk mengerjakannya. Di sini nanti ada judulnya apa, judul halamannya apa gitu. Dan kita dapat menggunakan beberapa template di sini yang sudah disediakan oleh lektorannya. Untuk memilih template itu kita dapat menuju menu desain, kemudian silahkan pilih template apa yang mau teman-teman gunakan di sini. Di sini saya mau memakai yang ini karena saya suka warna hitam. Nah, dan di sini ada logo. Logo ini dapat teman-teman masukkan nantinya mau logo Unsil atau logo apa, terserah gitu. Kalau kemarin saya sempat bikin logo yang saya bikin itu kemarin, ini kalau mau di delete tinggal klik delete aja ya, delete from title. Kemudian kalau kita mau masukin logo berarti insert image file. Nah, ini kebetulan logo yang saya bikin kemarin. Nanti saya akan kasih tahu dimana bisa membuat logo ini. Kemudian ini logo yang saya bikin, jadi kita masukkan, kemudian ini dikecilin. Ini kalau untuk membesar dan kecilkannya ini tuh rada harus pas dulu, kalau nggak bisa ya, jadi sabar-sabar lah. Oke, ini untuk logonya. Kemudian di sini juga ada tombol home, ini juga ada tombol help, kemudian ada exit, ini next, back, ini dia ya. Ini ada tombol home, ini help, exit, back, next. Kemudian di sini ada course title-nya. Ini mau ditulis apa? Kalau mau nulis, ini tinggal double klik. Misalnya saya nulis multimedia interaktif. Ini dapat kita perbesar ya. Di sini itu tinggal klik ini atau ini. Sama kayak kita memperbesar di
Word dan PPT biasa. Oke, ini boleh dirubah atau mau dihapus terserah. Kalau saya kan teman-teman lihat nih warnanya kan sedikit merah dan tidak bisa digeser-geser, berarti ini artinya shape ini terkunci. Jadi kalau mau menghilangkan kuncinya, silahkan klik kanan, kemudian size position locknya dimatikan, dan ini baru bisa kita pindah-pindahkan, atau mau dihapus juga boleh. Sini saya hapus saja. Kemudian mau saya bikin di sini halaman page 1 ini, saya mau bikin halaman login. Jadi sini nanti mau tulisannya itu mau tulisin itu misalnya ya terserah kita aja mau bikin desain loginnya mau seperti apa. Saya mau bikinnya ini, saya mau masukin gambar ini. Jadi nanti teman-teman kalau mau tampilannya lebih bagus, silahkan sediakan gambar-gambar yang mau teman-teman gunakan gitu. Kemudian di sini saya mau kasih, kita juga bisa kasih shape di sini. Misalnya mau pakai yang ini, shape untuk halaman loginnya ya. Oke. Nah, ini nanti kalau mau ganti warnanya bisa di style di sini ya. Silahkan di sini nanti pilih mau ganti warna apa gitu. Kita pakai warna yang tadi aja biar matching. Kemudian nanti di sini bisa dituliskan misalnya nama penggunanya siapa. Berarti di sini text box. Nah, di sini kita bisa bikin misalnya user, atau mau bikin nama pengguna juga boleh, misalnya user 2. Nanti digedein dulu tulisannya. Kalau untuk Android minimal tulisannya itu ukurannya 20 ya, biar kelihatan nanti di smartphone-nya. Nah, kalau kayak gini kan hilang ya, mana sih textbook tadi, teman-teman dapat klik di sini. Nah, muncul lagi dia, baru kita tarik. Oke, kemudian ini hilang lagi, klik lagi di sini, perbesar lagi nanti di sini ya. Oke, mau ganti warnanya, ganti jadi warna putih misalnya biar kelihatan. Nah, kemana dia? Berarti biar dia enggak di belakang shape, berarti kita dapat majukan dia ke depan, atau shape-nya kita mundurkan ke belakang. Shape-nya aja ya yang kita pindahin ke belakang, yaitu dengan ngeklik layering kemudian send to back. Oke, udah seperti ini. Kemudian yang kedua itu misalnya kita mau ngasih password atau sandi gitu. Jadi kalau sandinya salah, mereka nggak bisa lanjut ke medianya. Jadi kita mau bikin sandi. Jadi di sini daripada susah bikin add objek atau tekstil lagi, cukup di Ctrl C kemudian Ctrl V, ditarik aja, kemudian ini dirubah menjadi sandi atau password terserah. Oke, nah ini agar rapi, kita bisa tahan kontrol kemudian klik, kemudian pilih like-nya mungkin like live gitu, like live berarti dia rata kiri nanti ya. Dan ini kalau mau menggesernya lebih cantik bisa menggunakan tombol keyboardnya ke atas atau ke bawah gitu. Oke, sudah. Nah, di sini tinggal masukin tempat si pesertanya, masukin namanya. Untuk itu kita bisa ke menu test and survey, kemudian entry field. Nah, di sini nanti si pesertanya bisa mengetikkan namanya siapa. Ini bisa diperbesar. Kemudian entry fieldnya
dibawa ke depan ya, bring to front. Kemudian yang ini tadi sandinya juga kita bawa ke depan, bring to front. Kemudian untuk sandi ini juga kita bikin entry file-nya, misalkan diperbesar lagi, dan ingin merapikannya, klik home, align, left. Oke, sudah ya. Oh, hilang lagi. Kalau hilang lagi berarti juga kita bawa dia ke depan. Oke, ini udah untuk halaman login. Nah, setelah user, masukin user, sandi, baru kita bikin tombol loginnya. Untuk bikin tombol login itu bisa ke menu insert, kemudian klik button. Button ini buat kayak hyperlink nanti ke halaman berikutnya gitu. Oke, ini kita perbesar. Ini kan klik help katanya. Kita bisa rubah menjadi masuk atau mau dirubah jadi apa, itu mah terserah teman-teman. Saya mau bikin tombol, bikin kata-katanya login. Kemudian mau diperbesar, silahkan ke style, habis itu perbesar tulisannya 20. Ini bisa ditarik lagi. Kalau mau mengganti warnanya, silahkan fill style, ganti warna, misalnya kayak gini, atau warnanya ini. Oke, udah. Ini kalau mau dirapikan lagi, tinggal di blok semuanya, nanti tinggal diatur mau ke bawah ke atasnya ya. Atau mau nanti mau ditambahin jurusannya di sini atau nama sekolahnya nanti juga boleh. Itu untuk halaman login. Kemudian selanjutnya untuk halaman menu. Untuk halaman menu berarti nanti kita bisa nambahin di sini. Di sini nanti new page misalnya. Ini page 1 ini kan halaman login, page 2 itu misalnya halaman menu ya. Ini halaman menunya kosong, sedangkan halaman login tadi ini isinya. Untuk halaman menu misalnya saya mau bikin kata-katanya add object. Saya bikin kata-katanya di sini, selamat datang. Ini kita besarkan dulu, ukurannya maunya 28. Ini bisa rata tengah. Ini juga bisa dipakai alat itu untuk center horizontal of page, atau mau dipindahin dulu di sini kan bisa ke sini nih. Oh, kita maunya di tengah, klik ini aja. Tapi kalau klik di sini berarti dia di tengah-tengah dari layar semuanya, dari halaman ini. Kalau ini berarti misalnya di sini kita mau naruhnya di sini tapi belum di tengah, kita klik ini. Oke. Selamat datang siapa, misalnya di sini saya bikin user. Tadi kan namanya user ya, selamat datang user. Misalnya kalau usernya namanya selamat datang, usernya itu namanya Ernita, berarti nanti di sini dibikinnya selamat datang Ernita gitu. Ini bisa dipindahkan lagi, kemudian add object lagi, selamat datang Ernita di multimedia pembelajaran interaktif. Ini silahkan dibesarkan lagi. Oke.
multimedia pembelajaran interaktif. Terserah mau bikin multimedia pembelajaran interaktif fisika atau apa nantinya, ini bisa diatur lagi ya untuk mempercantiknya. Kemudian kita bisa juga merubah tulisannya. Sini saya menggunakan ini, mau di bold. Oke. Di sini untuk user nanti namanya itu mau dituliskan kayak gini. Ini maunya tulisannya ini. Nah, gitu. Nah, kemudian coba lihat dulu udah pas belum. Kalau belum rasanya di blok aja semuanya, kemudian tinggal dipindah-pindahin. Oke. Oh, saya lupa, di sini saya mau bikin menu ya, jadi ini mau dipindahin lagi ke atas, dirapiin lagi. Ini mungkin kita pakai ini aja. Dah. Kemudian kita bikin di sini, silahkan pilih menu. Ini bebas ya, kalau teman-teman maunya, saya maunya mau di sini tuh halaman selamat datang aja, ya terserah. Saya nanti mau bikin tombol menunya nggak kayak gini, cuman mau yang lain lagi, ya bebas. Saya cuman mau mencontohkan cara bikinnya seperti apa saja, dan saya berharapnya yang teman-teman bikin jauh lebih bagus daripada yang saya contohkan sederhananya saja. Silahkan pilih menu, misalnya kita mau apa aja. Untuk menu itu silahkan ke insert button. Mungkin di sini ada CPL, kemudian bisa diperbesar, style, perbesar 26. Udah ya, kemudian kita perbesar kotaknya 4, gitu, 22 lah. Maunya tulisannya apa, pokoknya nanti silahkan pilih aja. Kemudian Ctrl C, Ctrl V biar lebih cepet. Mungkin di sini ada materi misalnya. Sini, oh mana dia hilang? Kalau hilang jangan panik, tinggal klik ini aja. Materi, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Di sini ada quiz mungkin. Oh, jangan quiz dulu ya, contoh soal dulu. Contoh soal. Kekecilan kita besarkan. Kalau kekecilan kita besarkan. Kemudian ini tinggal Ctrl C, Ctrl V. Sini misalnya untuk latihan. Atau mau nambah menu-menu yang lain silahkan. Ini biar dia sama lurus. Home, like, left. Itu juga dengan yang ini, maunya right misalnya. Oke, sudah. Kalau mau ganti warnanya, nanti silahkan ke style, ganti warna, misalnya ini juga ini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, nanti ini tinggal kita berikan hyperlinknya atau yang disebut dengan action nantinya ya. Kita kembali dulu ke halaman login. Di halaman login ini kan ada user, ada sandi, ada login. Login ini untuk user ini nanti kita ketika si penggunanya itu mengetikkan namanya, jadi yang harus kita rubah dulu yaitu di sininya harus kita bikinkan dulu nama dari kotak ini apa. Ini misalnya namanya kotak user.
Nah, kemudian ini nggak bisa pakai spasi ya. Kalau teman-teman mau bikin dua kata, gunakan underscore user pengguna misalnya. Variabelnya disamakan aja, namanya juga user pengguna. Kemudian yang ini juga di sini kita bikin Sandi, dan ini juga kita bikin namanya Sandi. Sandinya apa nanti? Ini udah ya, otomatis di sini juga berubah nantinya pengguna sandi. Kemudian sandi ini kan sama juga dengan kayak password gitu ya. Kalau passwordnya salah kan nggak bisa masuk ke tombol login. Jadi nantinya kita akan ngeset sandinya nanti terserah mau apa. Kemudian di sini login di sini tuh kita berikan opsi agar dia bisa ke slide berikutnya atau ke page berikutnya. Caranya itu silahkan klik login, kemudian action, kemudian by mouse click, kemudian di sini ada no action, kita berikan actionnya tuh go to kemana jadinya nanti, go to-nya ke jangan next page, cuman di sini kita kemana, berarti kalau dari halaman login kita ke halaman menu ya, berarti ke halaman menu. Oke, nah kemudian untuk login ini nanti dia akan bisa login itu jika sandi yang dimasukkan benar. Untuk ngeset sandi itu kita pergi lagi ke action. Sini kan tadi tombol button itu, nah ini ya yang sudah di-linkkan tadi ke action. Nah ini yang sudah kita actionkan tadi. Nah di sini ada always ini nah kayak gini maksudnya. Ketika kita ngeklik tombol login, kita akan dilanjutkan ke halaman menu jika sandinya betul. Nah, makanya di sini kita harus ngeset sandinya dulu. Di always ini kita masukin sandinya. Jadi kita tadi kan untuk masukin sandi itu pilih sandi, kemudian relationship-nya itu equal to aja, kemudian masukin sandinya mau berapa. Saya sini masukin sandinya 1 2 3 4 5. Oke. Nah, jika sandinya salah, apa yang akan terjadi di sini? Jika sandinya salah, mungkin kita akan menampilkan sebuah mistake, nantinya display mistake, atau kalau sandinya salah bisa kembali ke slide ke page berikutnya juga bisa. Kalau di sini saya memilih display mistake. Jika sandinya salah, di sini akan tertulis maaf, sandi yang Anda masukkan salah. Dah. Setelah itu semua, kalau mau dicek, kita klik preview. Kita lihat. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Usernya misalnya namanya siapa? Namanya Ernita. Sandinya 1 2 3 4. Login. Gak bisa, maaf sandi yang Anda masukkan salah. Oke, berarti kalau 1 2 3 4 5 login. Nah, kita lanjut ke page berikutnya. Itu ya untuk yang pertama. Kemudian di sini kan ada selamat datang user di multimedia pembelajaran interaktif. Nah, gimana caranya agar nama kita yang tampil di sini? Caranya klik ini, textbox-nya, klik ini, kemudian action. Nah, actionnya di sini bukan mouse click lagi, tapi show. Show-nya apa? Show-nya itu change content. Jadi nanti diganti kontennya. Change kontennya sama apa? Nanti digantinya sama targetnya kemana? Targetnya ke sini nih, ke user ini. Tunggu dulu, user ini text block 2 ya, daripada susah kita ganti dulu di sini user.
user ini aja, bikinnya sama aja biar nanti nggak susah gitu. Nah ini ya, di sini mana tadi, nah ini one show change, jadi nanti di show kemudian change content, targetnya ke user ini. Nah isinya apa nanti, isinya itu nama pengguna ya, user pengguna nantinya ya, user pengguna. Oke, kalau mau dibuktikan berhasil atau enggaknya, kita mulai lagi dari atas. Oke, misalnya namanya Ernita Sandina Kucing. Oke, di sini kan sudah dibilang, selamat datang Ernita di multimedia pembelajaran interaktif. Silahkan pilih menu. Nah, ini akan kita actionkan lagi ke page berikutnya. Kita exit dulu. Setelah seperti ini, kita mau mengactionkan yang ini. Nah, untuk mengactionkan ini, kita bukan ngambil page lagi kita, tapi ngambil chapter. Chapter itu kayak bagian-bagian gitu. Jadi dari halaman menu tuh ada chapter tentang CPL, ada chapter tentang materi, ada chapter tentang contoh soal, dan ada chapter tentang latihan. Caranya gimana? Caranya tinggal ngeklik ini, add chapter. Nah, di sini ada chapter 1, misalnya ini untuk CPL. Kemudian pack 1 ini kita tulis dulu ya, objek sini capaian pembelajaran kita perbesar 1. Ini chapter 1. Kemudian chapter yang kedua, apa tadi lagi, materi ya, materi. Oh, bukan di sini tapi di sini. Di sini kita kasih tahu materi. Kemudian di sini kita bikinkan juga cek materinya apa nanti. Silahkan dipindahkan ke sini. Kemudian chapternya apa tadi lagi, contoh soal chapter 3 itu contoh soal, contoh 3 itu contoh soal ya, salah, contoh soal. Di sini tinggal kita bikinkan penanda kalau ini tuh contoh soal. Dan yang terakhir itu latihan atau kuis bebas. Latihan, nanti teman-teman bisa tambahin lagi ya, mau pakai menu apa saja, misalnya mau menggunakan video juga boleh. Nah, udah, kita kembali ke halaman menu. Nah, ini akan kita actionkan satu-satu. Ini dulu CPL, ini kita klik CPL, kemudian kita CPL action, mouse klik ke go-to-nya ke mana nih, ke CPL ya, CPL. Kemudian kalau materi actionnya go-to-nya ke materi, makanya kita perlu ngasih nama-nama ini, nama-nama chapternya, jadi agar nanti pas memindahkannya gampang gitu pas milih actionnya. Kemudian go to contoh soal lagi ya, contoh soal. Kemudian yang terakhir action, go to latihan. Nah, udah,
Bu, gimana nanti kalau di materi itu kan ada beberapa slide misalnya atau ada beberapa page. Ya udah nanti tinggal ditambahin aja di sininya. New page. Ada page 2, berarti ada 2. Kemudian di contoh soal nanti ada berapa soal? Ada 3 soal contohnya misalnya. Mungkin di sini bisa page 1 tuh contoh soal 1. Nah, di page 2 tuh contoh soal 2. Tinggal di new aja ya. Nah, setelah kita linkkan, kita coba apakah action kita tuh udah betul atau belum gitu. Misalnya kita mau ke CPL, kita diarahkan ke tombol ke page CPL, berarti udah betul. Nah, kita kembali lagi ke halaman login. Kira-kira di halaman login ini kan kita tidak perlu ini, apa namanya nih, tombol home, kemudian back, next, kan kita nggak perlu, karena kalau di halaman ini kita butuhnya, di halaman login ini kita hanya butuh ini, mungkin help butuh, exit juga butuh, cuman ini nggak butuh. Nah, gimana caranya kita menghilangkan ini? Ini kan karena letaknya di sini, jadi tombol ini akan terbawa ke semua pack nantinya. Nah, kita maunya menghilangkan di pack ini saja. Untuk menghilangkan ini, kita ke properties, kemudian ke inherit, kemudian kita pilih specific object from parents. Nah, kemudian kita tinggal pilih mau yang mau kita buang apa saja. Berarti tombol back kita buang, kemudian home juga kita buang, kemudian next juga kita buang. Oke, berarti di sini sudah nggak ada lagi tombol home, back, dan nextnya. Cuman di sini masih ada. Ini masih ada. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan hari ini. Sedangkan untuk pembuatan kuis segala macamnya dan pengisian materi tidak jauh berbeda dengan PPT, semuanya hampir sama. Cuma nanti kalau teman-teman mau bikin latihan atau kuis, teman-teman dapat menggunakan test and survey. Di sini teman-teman pilih questionnya mau apa saja, misalnya true false, tinggal dimasukkan question 1, kemudian masukin soalnya di sini, kemudian di sini ada kunci jawabannya betul atau salah, kayak gitu aja. Kemudian di sini beberapa questionnya, kalau yang grade ini berarti yang dapat kita bikin kunci jawabannya, sedangkan non grade ini tidak dapat kita bikin kunci jawabannya. Hampir sama dengan cara pembuatan kuis di PPT. Kemudian kalau teman-teman juga mau memasukkan YouTube, animasi, audio, dan video bisa menggunakan ini. Di sini bisa digunakan untuk memasukkan gambar, dan kalau memasukkan karakter juga bisa. Di sini ada beberapa karakter juga yang bisa dimasukkan. Kemudian di sini juga bisa memasukkan flash. Nah, di sini ada flash activity. Di sini flash activity ini dapat kita gunakan buat bikin kuis, misalnya kuis basketball. Cuman saya nggak tahu ini entah karena lektorannya yang bermasalah atau flash yang bermasalah. Jadi ketika saya pilih ini dan saya klik OK, lektorannya otomatis keluar. Tapi nanti teman-teman dapat mencobanya di lektorannya masing-masing, di laptopnya masing-masing. Tapi saran saya sebelum mencoba silahkan di save terlebih dahulu. Mungkin itu. Kemudian untuk jangan lupa untuk save pekerjaannya. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin hanya itu saja, yang sampai di sana dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, karena untuk lektora ini saya targetkan 3 minggu, yaitu minggu pertama instalisasi, minggu kedua penyusunan materi, dan minggu ketiga nanti finalisasi. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.